Skandals 51, Oki legenda pembunuh asli Indonesia. Judul yang dipilih tentu tidak dimaksudkan untuk konotasi yang baik, karena faktanya, Oki alias Harnoko Dewantoro, adalah seorang pembunuh asli Indonesia yang melegenda di Los Angeles, Amerika Serikat karena membantai 3 orang secara sadis. Disebut kasus istimewa karena, meskipun Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, di mana pihak Amerika Serikat tidak harus mengembalikan seseorang yang telah berbuat kejahatan di negaranya ke Indonesia, namun Oki sukses diadili dan dihukum di negaranya sendiri. Biasanya, Amerika atau bahkan juga banyak negara lain di dunia ini akan ngotot untuk mengadili seorang penjahat, apapun kewarganegaraannya apabila sudah melakukan tindak pidana di negara yang tempat peristiwa kejahatan terjadi. Cerita bermula dari persekongkolan Oki, pria pemegang dan taekwondo kelahiran 1964, dengan adik kandungnya Eri Triharto Darmawan. Sekitar Agustus tahun 1991, di Los Angeles, Oki dan Eri bersekutu menghabisi rekan bisnis binatunya, Suresh Michandini, seorang pria keturunan India pemilik bisnis binatu Mr. Dry Clean. Pertengkaran di dalam mobil yang dikendarai oleh Oki disulut oleh tuntutan Eri agar Suresh mengembalikan uang sebesar $80.000 yang merupakan dana patungan ketiganya. Eri sendiri menyetorkan duit $40.000. Uang sebesar itulah yang ingin dimintanya untuk biaya hidup dan studinya di negeri Paman Sam. Alih-alih membuka dompet, Suresh malah sewot dan memukul-mukul jok yang diduduki Eri. Jengkel, Bakoboy Eri langsung mencabut pistol dan melesatkan sebutir timah panas ke dada Suresh. Awalnya mayat Suresh disembunyikan di sebuah gudang tua di kawasan Sepulveda. Namun sebulan kemudian duo pembunuh itu memindahkannya ke Garden Grove. Entah apa yang merasuki keduanya, pada Januari tahun 1992, sisa kerangka Suresh dipindahkan lagi ke Sepulveda sebelum akhirnya diangkut ke Northridge pada Juni tahun 1993 oleh keduanya. Duo konspirator itu berhasil menyembunyikan kejahatan mereka dengan cukup rapi. Naluri predator Oki rupanya bangkit kembali pada tanggal 3 November tahun 1992. Kali ini yang jadi korban sisi gelap pria bertampang baik-baik itu justru adalah pacarnya sendiri, Gina Sutan Aswar, wanita cantik berdarah Minang yang tinggal di Los Angeles. Gara-garanya sepele, Gina foya-foya menghabiskan uang yang diminta Oki. Maka melayanglah kunci Inggris ke kepala Gina. 3 kali terdengar bunyi keras hantaman besi padat dengan retaknya tulang tengkorak kepala wanita malang itu. Hening, Gina tewas di dalam garasi di apartemen Kenvillette House. Sama seperti pembunuhan pertama, kali ini Oki kembali berkolaborasi dengan adiknya, Eri, untuk menyingkirkan korbannya. Mayat Gina dibungkus plastik, lalu dilipat dan dipendam ke dalam gentong. Lagi-lagi gudang tua di Sepulveda menjadi pilihan menyimpan mayat, sebelum akhirnya dipindahkan lagi ke Northridge. Kemesraan duo psikopat itu berakhir ketika beberapa minggu setelah peristiwa di garasi, abang adik itu bertengkar, masih gara-gara uang yang diminta Eri kepada Oki. Konyolnya, Eri menodong-nodongkan pistol ke wajah abangnya itu. Sisi gelap Oki naik menggantikan wajahnya yang terkesan polos itu. Bak kilat, sebuah palu sudah menyambar dari tangan Oki, melepas jatuh pistol di tangan Eri. Tak berhenti di situ, palu berat itu segera menyasar buruan ke kepala Eri. Berkali-kali terdengar bunyi tengkorak kepala retak dihantam besi padat. Napas Eri sirna. Eri, Gina, dan Suresh, ketiga korban monumental Oki dipendam bersama di Northridge, di mana di tempat inilah LAPD berhasil menguak pembunuhan yang ramai menghiasi headline media-media besar di Amerika Serikat ketika itu. Tidak sulit bagi LAPD meringkus Oki, karena sidik jarinya berserakan di jasad-jasad yang sudah membusuk itu. Apalagi tanpa penyesalan Oki pun mengakui perbuatannya, bahkan dia tertawa-tawa di depan polisi.
Perbuatan berdarah dingin Oki sebenarnya sudah bermula sejak ia menikahi Anggia Hasti Benyamin. Anggi sering mengalami penyiksaan fisik, meskipun dari pernikahan mereka sudah membuahkan seorang anak tampan bernama Raffi Aga Winasya Benyamin. Beruntung keluarga Anggi akhirnya berhasil menceraikan putri mereka dari siksaan Oki yang akhirnya berangkat ke Amerika Serikat. Ironisnya, 19 tahun setelah pembunuhan pertama Oki, putranya Raffi, saat itu berusia 17 tahun justru tewas terbunuh dengan tikaman pisau ketika sedang hangout di salah satu tempat hiburan, Jakarta tanggal 5 November tahun 2011 lalu. Dengan bukti-bukti yang begitu gamblang, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat IGK Soekarata, tanggal 13 Mei tahun 1997, menjatuhkan vonis pantas untuk sang jagal, yakni hukuman mati. Upaya banding, kasasi, peninjauan kembali hingga gerasi tak dapat lagi menolong Oki. Sayangnya hingga tulisan ini dibuat, Oki masih belum dieksekusi. Bahkan hingga kini Oki masih menjadi napi yang disegani di LP Cipinang. Skandal 52, Sengkarut Pantura, disengaja. Pasti sudah sering dengarkan, orang setolol apapun gak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tapi pernah gak kita renungkan, kenapa ketololan fenomena jalur Pantura selalu berulang, dan berulang terus selama puluhan tahun dengan isu yang sama, perbaikan jalan setiap menjelang Lebaran. Bos, gelontoran fulus APBN dan BUMN buat perbaikan Pantura antara 1,5 sampai 2 triliun rupiah setiap tahun. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun dengan siklus ketololan yang sama. Tolol. Kasar banget sih, Bang. Oke, kita ganti. Sengaja. Halah, makin ancur. Tentu ada alasannya kita berprasangka begitu. Buat masyarakat yang saban tahun melintas di Pantura buat mudik, pasti secara empiris sudah mengalami sendiri bagaimana carut-marutnya masalah Pantura. Jebakan Batman di mana-mana, lobang-lobang segede gaban pada ngeledek pengendara, belum lagi yang nyawanya pada putus di jalur legenda itu. Ironisnya, duit perbaikan jalan selalu meningkat setiap tahun. Tahun 2010 biaya perbaikannya saja mencapai 700 miliar rupiah, naik menjadi 939 miliar rupiah di tahun 2012 dan menembus 1,285 triliun rupiah pada tahun 2013. Semakin jumbo anggaran ditumpahkan, tetapi kualitas jalan tetap saja sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Alhasil, wajarlah rasa curiga patut disematkan pada pihak-pihak yang terlibat. Lalu, apa pasalnya sih sampai judul ini perlu diangkat menjadi satu kisah konspiratif di buku ini? Alasannya jelas ada bau sekongkol di proyek Abadi Pantura. Abadi karena setiap tahun pasti fulus triliunan disiram buat kosmetik permukaan aspal Pantura yang panjangnya 1.400 km itu, dan setiap kilometernya tercium aroma manipulasi yang remang-remang bak kompleks pelacuran. Jika tidak sedahsyat itu, tentu KPK tidak akan mulai ambil ancang-ancang untuk membongkar konspirasi proyek perbaikan jalan Pantura dalam waktu dekat ini. Maki, masyarakat anti korupsi pimpinan Boyamin Saiman pun tentu tidak berpayah-payah mengumpulkan bukti-bukti berupa saksi dan seabrek dokumen lelang, surat pemesanan aspal dan pemesanan beton untuk ditelaah dan diserahkan sebagai amunisi bagi KPK untuk memulai penyelidikan pada bulan Agustus tahun 2013 lalu. Yang disampaikan Maki adalah 7 dugaan manipulasi pelaksanaan anggaran perbaikan Pantura dengan berbagai modus tipu-tipu yang dilakukan pengguna anggaran dan kontraktor. Pertama, proyek swakelola rutin di mana diduga oknum Kementerian PU bermain dengan kontraktor mengurangi volume aspal atau asfalt mix dan beton. Bagaimana jalur Pantura tak saban tahun jebol kalau timbunan aspal yang seharusnya 10 truk disunat menjadi 5 atau 6 truk. Alhasil, setiap tahun selalu muncul proyek perbaikan jalan. Kedua,
Proyek Jalan Baru Brebes-Tegal Bypass yang memiliki pagu anggaran 270 miliar rupiah juga diduga mengalami modus pengurangan kualitas. Modusnya, penimbunan lahan rawa-rawa air payau kok hanya ditimbun dengan tanah. Tentu hasilnya bisa ditebak, jalan amblas. Proyek tuh tiap 2 tahun. Ketiga, proyek peningkatan Jalan Lingkar Pemalang. Pagunya 44,5 miliar rupiah. Modusnya, diduga oknum mengganti spesifikasi geotekstil adalah non-woven dengan yang woven. Resikonya, air dari dalam tanah bisa dengan mudah meresap ke bagian atas timbunan sehingga jalan akan mudah rusak. Proyek lagi. Keempat, proyek peningkatan Jalan Tegal Pemalang yang menghabiskan duit 109 miliar rupiah. Namun karena mutu pekerjaan sangat buruk, maka lagi-lagi fulus mencapai 65 miliar rupiah disiram untuk proses perbaikan. Selain itu masih ada 3 proyek lain yang diduga berbau persekongkolan yaitu Jalan Boyolali Kartasura, 140 miliar rupiah, Jalan Tol Solo Kertosono, 104 miliar rupiah, dan peningkatan Jalan Wangon Batas Jabar, 150 miliar rupiah. Dirjen Bina Marga yang dituding terang tak terima. Kami belum pernah mendengar ada penyimpangan di proyek-proyek yang dituduhkan. Bukan masalah kualitas jalan. Masalahnya beban yang ditanggung jalan tak sesuai dengan tonase yang bisa ditoleransi. Maksimum 10 ton, tapi petugas jembatan timbang membiarkan truk berbobot hingga 19 ton lewat di Pantura. Ini kita berpikir bodoh aja ya. Taruhlah, susah buat merubah hobi pungli oknum petugas jembatan timbang, tapi kan fenomena kelebihan beban itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Kenapa tidak diambil solusi revolusioner, naikkan kemampuan beban jalan menjadi 20 ton? Kalau sudah ditingkatkan kemampuan jalan, tentu tidak ada alasan lagi bagi Dirjen Bina Marga sebagai pencetak jalan, menyalahkan rekannya di Dirjen Perhubungan Darat sebagai pengguna jalan. Nah, si rekan juga tidak akan balik menyalahkan Dirjen Bina Marga sebagai biang kerok yang bertanggung jawab mencetak jalan dengan kualitas nomor jebot. Atau buatlah kedua instansi ini menginduk ke dalam satu wadah bersama. Mudahnya, antara pembuat dan pengguna jalan itu dijadikan satu institusi, sehingga tidak lagi saling menyalahkan, bahkan bisa saling memberikan masukan agar kualitas jalan terpelihara dalam jangka waktu yang lama. Wah, kalau gitu kering bandar bos, apalagi proyek buat THR. Kalau seperti itu responsnya, mudah-mudahan tidak, barangkali apa yang dilaporkan Maki kepada KPK bisa menjadi benar adanya. Sayup-sayup persekongkolan proyek Pantura juga bukan baru kali ini terdengar. Tahun 2010 lalu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan sudah merilis laporan audit untuk jalur Pantura. Hasilnya mirip dengan apa yang dituduhkan Maki di tahun 2013. Modus yang diungkap dalam laporan audit BPK antara lain pengurangan spesifikasi jalan. Ada juga proyek yang sengaja dikerjakan mepet waktunya dengan mudik, tak sesuai kontrak dan terjadi kemahalan harga. Naga-naganya, BPK menenggarai hasil auditnya di tahun 2013, ini nantinya juga bakal mirip dengan hasil audit 2010. Skandal 53, misteri vonis bebas Sugiono Timan. Emangnya MA Warung, bisa dipakai buat transaksi keadilan. Tapi BTW Pak, kok Bapak membatalkan surat edaran Mahkamah Agung, SEMA nomor 6 tahun 1988 dan menggantinya dengan SEMA nomor 01 tahun 2012? Bukan apa-apa, gara-gara sang ketua mengeluarkan SEMA baru ini, menjadi salah satu sebab fatal yang akhirnya membuat buronan korupsi 8 tahun, Sugiono Timan alias Eugene, lepas dari segala dakwaan sebelumnya yang oleh vonis kasasi terbukti bersalah dan dihukum 15 tahun penjara, denda 50 juta rupiah dan membayar kerugian negara sebesar 369 miliar rupiah. Vonis itu jatuh pada tanggal 5 Desember tahun 2004,
Setelah kejaksaan bertarung pada tingkat kasasi karena majelis hakim di tingkat pengadilan negeri malah membebaskan Eugene di bulan November tahun 2002 dengan alasan apa yang dilakukan Eugene bukan merupakan tindak pidana, namun hanya masuk pada ranah perdata. Putusan kasasi MA ketika itu diketuai langsung Ketua MA, Bagir Manan, plus Artijo Alkostar, Hakim Agung yang terkenal sangar untuk kasus korupsi. Ternyata kehebatan koneksi Eugene sangat kuat, sehingga sebelum jaksa bisa mengeksekusi penahanan pria lulusan Yale University itu, Eugene lebih dulu sudah mendapatkan bisikan gaib dari dalam mengenai vonis yang akan memberangus kebebasan dan kekayaannya. Eugene pun lesap tak berbekas meninggalkan kejaksaan yang gigit jari, dan kejengkelan pengacara senior Muhammad Assegaf dan Amir Syamsuddin, sekarang Menkumham Republik Indonesia yang fee-nya belum sempat dibayar Eugene. Sengkarut vonis kontroversial ini tak akan terjadi jika saja SEMA nomor 01 tahun 2012 itu tidak keluar, karena dengan keluarnya surat itu maka meskipun seseorang melawan hukum dengan melarikan diri atau buron dari kewajibannya menjalani hukuman, maka ahli warisnya bisa mengajukan berkas PK peninjauan kembali. Padahal, SEMA nomor 6 tahun 1988 sebelumnya sudah secara tegas melarang seluruh Hakim Agung untuk menerima permohonan PK dari terpidana in absentia atau bisa disamakan dengan buron. Sri Murwahyuni, salah seorang Hakim Agung yang mengambil posisi dissenting opinion, berbeda pendapat dengan 4 Hakim Agung lain yang membebaskan Eugene, berkomentar ironis. Dia melawan hukum dengan melarikan diri, tapi kok menuntut haknya. Jadi ini ironis sekali. Apalagi menurutnya, dalam sidang tertutup kelima Hakim Agung itu, tidak sekalipun disinggung mengenai status terpidana sebagai buron dalam pendapat hukumnya. Lucu. Padahal kalau di persidangan biasa, sikap duduk seorang terdakwa yang tidak sopan saja bisa dituduh telah menghina pengadilan. Usut punya usut. Ternyata pengacara yang ditunjuk oleh istri Eugene, Fani Barki, yang berkantor di Lukas SH dan Partner, merujuk kepada pasal 263 ayat 1 KUHAP nomor 8 tahun 1981 yang pada intinya menyatakan bahwa terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sebagai penguat, pengacara juga mengutip pendapat hukum dari Bapak para Hakim M. Yahya Harahap yang juga mantan Hakim Agung era tahun 1982 sampai tahun 2000, bahwa ahli waris bisa mewakili terpidana mengajukan permohonan PK. Argumentasi Yahya yang ditulis dalam bukunya, adalah ahli waris lebih bisa berpikir dan bertindak rasional dibandingkan terpidana yang mungkin tidak bisa berpikir jernih menghadapi kasus yang menimpanya. Tapi rupanya, Yahya menolak pendapatnya dikutip sepotong-sepotong seperti itu. Dengan tegas ia menyatakan, ahli waris berhak mengajukan permohonan PK hanya jika terpidana menjalani hukuman. Sedangkan Sugiono sama sekali tidak mematuhi hukum karena buron. Ini kecerobohan. Ia pun mendesak agar SEMA nomor 1 tahun 2012 itu segera dihapus dan kembali ke semangat SEMA tahun 1988 karena bertendensi menghina badan peradilan. Tidak hanya Yahya, Hakim Agung aktif, Gayus Lumbun pun senada dengan koleganya Sri Murwahyuni, bahwa pendefinisian hak ahli waris mengajukan permohonan PK hanya dapat dilakukan jika terpidana sudah meninggal. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh mantan Ketua MA, Harifin Tumpa yang juga menyesali dicabutnya SEMA tahun 1988 oleh penggantinya itu. Hakim Agung MA lainnya, Artijo Alkostar pun angkat bicara mengenai keanehan putusan bebas oleh koleganya. Ia merasa tidak pernah diajak bicara dalam rapat yang semestinya didiskusikan di rapat antar kamar perkara di MA. Ada bau fulus di balik pembebasan Sugiono. Sulit dielakkan munculnya dugaan ini. Jika tidak, tentu Komisi Yudisial KY,
sebagai pengawas perilaku hakim tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang menjadi pemutus perkara kasus Eugene yang diduga bersalah merugikan duit negara 2,2 triliun rupiah melalui modus pengucuran kredit ke perusahaan sendiri dan kroni-kroninya secara sembarangan pada periode tahun 1996 sampai tahun 2001. Yang berakibat gagal bayar kepada perusahaan penyalur dana PT Bahana Pembinaan Usaha yang dipimpin oleh Eugene. Apalagi, Kaye mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan misterius yang membawa-bawa amplop duit berkeliaran di ruang-ruang Hakim Agung terkait kasus ini. Nasi sudah jadi bubur. Apapun hasil temuan Kaye nanti, paling banter jika terbukti ada suap, hanya akan merekomendasikan pemecatan yang belum tentu juga dipatuhi hakim-hakim yang terlibat. Sang buron sukses mendapatkan kebebasannya dan menikmati hidup mewah di Singapura sambil terus mengendalikan bisnis kakapnya di Indonesia dari seberang lautan. Ribut-ribut deh di Indonesia, toh putusan PK sudah yang tertinggi, tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menjerat Sugiono yang sudah mendapatkan kebebasannya secara penuh. Terlepas apakah Sugiono memang berhak mendapatkan vonis bebas tersebut atau tidak, saya hanya membayangkan diri saya berpikir seperti seorang koruptor, daripada bayar ganti rugi 369 miliar rupiah ke negara, apa nggak mending ngeluarin separohnya buat cincai. Sama-sama senang toh, jadi, apakah patut diduga keluarnya SEMA tahun 2012, yang keluar hanya 3 bulan setelah berkas permohonan PK diajukan istri Eugene itu, dan putusan bebas dari 4 Hakim Agung MA itu masuk ke dalam pusaran cincai. Yuk, mikir. Skandal 54, amuk Indiana Jones di Tesonilo. Paras sang menteri terlihat memerah seiring dengan daun telinga yang mendidih. Seorang bule menyudutkannya dengan pertanyaan menyengat mengenai kinerja pemerintahannya yang dipandang amburadul. Pria itu, si Indiana Jones, bukan sedang berakting dalam salah satu peran film Hollywood. Tapi si empunya julukan, Harrison Ford benar-benar tak kuasa menahan geram atas apa yang dilihat mata kepalanya sendiri di Tesonilo, Taman Nasional yang ada di Provinsi Riau. Bagaimana tidak? Dari 86.068 hektar di tahun 2009, kawasan hutan lindung itu tergerus dahsyat hingga hanya sekitar 20 ribuan hektar. Kawasan yang pernah menjadi hutan dengan keragaman hayati tertinggi di dunia itu telah diperkosa beramai-ramai oleh tangan-tangan kapitalis dan para perampok lahan menjadi kawasan perkebunan sawit. Tidak ada takut, tidak ada penyesalan, hanya sumringah menghitung rupiah tanpa khawatir negara berani menjamah. Itu yang bikin Mr. Indiana Jones naik darah. Lucunya, Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia malah lebih mengedepankan kekecewaannya pada model wawancara tajam yang dilakukan Ford ketimbang bergegas introspeksi dan memperbaiki salah urus hutan. Situasi tambah semrawut ketika Andi Arief, staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam ikut-ikutan mengancam deportasi untuk orang asing yang berani lancang ke pejabat pemerintahan yang sah. Publik pun sinis menganggap kedua pejabat itu putus asa, karena salah urus hutan Indonesia sudah ditelanjangi seorang pria bule, yang lebih memiliki kepedulian soal kelestarian alam negeri ini dibandingkan para penguasa yang justru lebih sering mengambil untung dari praktik-praktik pengrusakan alam. Di era all connected saat ini, kudis di negara lain, gatalnya bisa sampai ke negara seberang. Kentutnya Indonesia, bisa tercium baunya hingga jauh ke Amerika. Rusaknya hutan Indonesia yang adalah paru-paru bumi, dampak kenaikan suhunya bisa dirasakan seluruh dunia. Pembakaran hutan di Riau, membuat Singapura dan Malaysia pontang-panting cari selamat. Jadi wajar kalau Mr. Ford marah besar, dan seharusnya juga kita, karena negara yang dilengkapi dengan kekuatan undang-undang dan senjata tapi impoten berhadapan dengan sekelompok orang perampok hutan dan segelintir kapitalis perkebunan sawit yang merangsek jauh ke dalam Tesonilo, merampas hak bumi dan menanamnya dengan sawit di tempat yang bukan haknya.
Itu yang seharusnya dipikirkan pejabat yang bertanggung jawab mengelola hutan, bukannya malah sibuk mikirin gimana bisa ngusir nih bule dari Indonesia. Selain ketidaktegasan pemerintah, masalah lainnya menurut data WWF, kurangnya perlindungan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan kawasan HPHTI PT Inhutani 4X HPHPT Dwi Marta dan PT Nanjak Makmur sebelum ditunjuk menjadi TNTN. Adanya koridor HTI PT RAPP di tengah kawasan Teso Nilo yang dibuat pada tahun 2001 koridor Baserah dan koridor sektor Ukui Gondai sebelah utara kawasan Teso Nilo yang dibuat PT RAPP tahun 2004. Adanya oknum tokoh adat maupun oknum pemerintahan desa yang memperjualbelikan lahan dan memberi kemudahan dalam menguasai dan memanfaatkan lahan di kawasan Teso Nilo. Padahal menurut Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, tidak boleh ada koridor di sekitar kawasan Taman Nasional. Saking putus asanya melihat kawasan Teso Nilo, Kuntoro sampai lempar handuk dengan mengatakan, Teso Nilo for sure is losing battle. Kalau mau realistis, kita terima saja setengah hutan yang tersisa. Negara, pengusaha, perambah sudah sama-sama bersekongkol menghancurkan hutan demi rupiah dan berlindung di balik jargon, ini semua demi pertumbuhan ekonomi. Terkesan megah, tapi di balik itu ada sindrom malas berpikir di dalamnya. Bagaimana tidak, bayangkan saja, Malaysia dengan luas total lahan sawit hanya 4 juta hektar bisa menghasilkan 16 juta ton minyak sawit. Indonesia yang punya lahan hampir 8 juta hektar cuma bisa menghasilkan 18 juta ton CPO minyak sawit. Konyol. Malaysia yang cuma punya separuh luas lahan dibanding kita, bisa menghasilkan CPO 4 ton per hektar. Indonesia, yang punya lahan sawit paling luas di dunia, hanya berkutat di 2,25 ton CPO per hektar. Artinya, otak orang Malaysia lebih rajin berpikir mengakali keterbatasan lahannya. Pejabat negeri ini, mulai dari tingkat kementerian, gubernur, bupati hingga ke tingkat kepala desa berikut konco kong kali kongnya, para pengusaha perkebunan, lebih memilih opsi. Sudahlah, kasihan otak disuruh mikir terlalu berat. Kan lebih murah dan lebih mudah membuka lahan-lahan baru daripada mengoptimalkan produktivitas di lahan yang sudah ada. Itu metodenya negara tetangga, jangan kita tiru. Cara Indonesia itu yang penting mudah, murah tapi hasilnya bisa sampai muntah. Para konglomerat masih terus menampung, bahkan menurut hasil investigasi WWF Indonesia, raksasa sawit seperti Grup Wilmar ikut mendanai para perambah liar untuk menanam sawit di kawasan hutan lindung. Dan ini juga dinyatakan oleh Kuntoro dalam wawancaranya dengan majalah Tempo bahwa perusahaan-perusahaan besar seharusnya tidak menadah buah sawit ilegal yang disetor oleh para perambah liar. Jadi, jika Indiana Jones sampai turun dari Bukit Hollywood yang gemerlap untuk mencak-mencak di Teso Nilo, rasanya sebanding dengan runtuhnya batang-batang pohon warisan bumi digantikan rimbunan biji-biji kehitaman yang menjanjikan rupiah, meninggalkan gajah dan harimau bergelimpangan mati kehabisan tempat tinggal dan diburu manusia yang rakus merebut habitatnya. Skandal 55, 7 mayat 7 motif, 1 inspektur. Perampok, pembunuh, pemerkosa sampai koruptor ditangkap polisi. Rasanya hampir setiap hari kita tonton di televisi. Begitulah hukum alam, kemurkaan dilawan dengan kebaikan, penjahat ditangkap oleh polisi. Tidak ada yang istimewa, karena proses alamiah itu sudah berlangsung ribuan tahun. Tapi jika penokohan itu jungkir balik nggak karuan, seperti sang inspektur 1 polisi Gribaldi yang menjadi jagal pembantai manusia. Meskipun bukan sekali 2 kali terdengar, namun tetap saja itu merupakan keanehan yang melawan hukum alam. Terlebih atas kebiadabannya itu, sang inspektur pun diganjar hukuman mati. Sang perwira bernama lengkap Muhammad Gribaldi Handayani, bertugas di Polda Jambi dengan jabatan Kepala Urusan Informasi Kriminal Telematika,
namun kebengisannya menyebar hingga ke Sumatera Selatan hingga Riau. Total Jenderal, Gribaldi diduga terkait langsung dengan pembunuhan 7 orang dengan berbagai motif dan latar belakang peristiwa, yang terentang sejak tahun 1999. Profilnya sendiri relatif bermasalah selama bertugas. Perwira berkulit bersih itu sering mendapatkan sanksi akibat permasalahan wanita dan asusila. Kepada para polisi yang berpangkat lebih rendah pun ia kerap berkata kasar. Seringkali tiap habis apel dan mengisi absen, sang perwira pun menghilang dari kantor. Perilakunya ini menjadi salah satu alasan mengapa meskipun perwira, Gribaldi tidak dipercaya untuk boleh memegang senjata api. Anehnya, 7 kematian mangsanya berakhir di ujung pistol. Selidik punya selidik ternyata pistol ini diam-diam dicurinya ketika bertugas sebagai Parik Irwasda Polda Jambi. Kelakuannya berakibat baur logistik Polres Aibda Muslim harus dikurung dan membayar ganti rugi atas kehilangan senjata yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah orang tua Gribaldi di kawasan Bilal Ujung Medan, ditemukan pistol Colt revolver kaliber 38 merek Smith & Wesson yang ditanam di kebun belakang. Sementara dari penggeledahan rumah Gribaldi di Jambi ditemukan ratusan butir peluru, surat-surat kendaraan bermotor milik para korban, bundelan ijazah, di antaranya milik korban Yeni Farida, serta 1 unit mobil Kijang atas nama Rusdi Hutauruk. Korban dan motif tidak ada keterkaitan di antara mereka, namun mereka mati oleh satu iblis yang sama, Inspektur 1 Gribaldi. 1. Rusdin Hutauruk umur 41 tahun. Pengemudi mobil sewaan Kijang nomor polisi BK1274EP, adalah awal petualangan sadis Gribaldi. Pria ini dibantai dengan 6 butir peluru panas menghajar kepala dan tubuhnya. Motifnya, Gribaldi merasa kesal dengan Rusdin karena beradu mulut saat tawar-menawar sewa mobil dari Medan menuju Pekanbaru. Gribaldi yang curiga akan dicelakai ketika Rusdin meminggirkan mobilnya di tempat sepi, segera menembak pria malang itu dari belakang tepat ketika Rusdin sedang buang air kecil di pinggir jalan. Mobil korban pun dibawa ke Jambi dan diakui sebagai miliknya. Rusdin ditemukan menggeletak tak bernyawa tanggal 2 November tahun 1999 di Bagan Batu Riau. 2. Nurmata Lili alias Marta umur 29 tahun yang tak lain adalah istri kedua Gribaldi sendiri. Motifnya, sang jagal cemburu dan menuduh istrinya telah berselingkuh dengan temannya. Dari hasil penggalian makamnya, ditemukan 1 peluru bersarang di kepala dan 6 di bagian dada. Mayatnya ditemukan di Pelalawan, Riau tahun 2002 dan diduga sudah tewas sejak tahun 2001. Sejak awal mertua Gribaldi tak meyakini alasan menantu biadabnya itu yang mengatakan bahwa Marta sedang berada di Jakarta untuk mengikuti kursus kecantikan. 3. Gusmarni usia 31 tahun. Petaka wanita ini bermula dari suaminya yang tewas ditabrak oleh rekan Gribaldi. Uang duka yang dikirim Gribaldi diduga ditilap dari yang seharusnya 25 juta rupiah hanya diberikan sebesar 10 juta rupiah. Gusmarni yang mengetahui muslihat itu menagih Gribaldi sampai-sampai mengancam akan mengadu ke atasan si polisi. Gusmarni mengetahui ini karena ikut membantu mengurus uang duka tersebut dari asuransi jasa raharja. Panik, Gribaldi pun menembakkan 6 peluru, menghabiskan seluruh isi Colt S dan W-nya hingga perempuan itu terhentak dan tewas seketika. Dilaporkan hilang sejak tahun 2003 dan baru ditemukan mayatnya 2 tahun kemudian di kawasan Air Molek Riau. 4. Yeni Farida usia 29 tahun, dilaporkan hilang sejak bulan April tahun 2004. Wanita ini dikabarkan memiliki hubungan gelap dengan sang jagal. Motif pembunuhannya diduga karena Yeni meminta pertanggungjawaban atas janin yang bersemayam di perutnya. 2 peluru dihadiahkan Gribaldi sebagai jawaban atas tuntutan Yeni.
Namun ada juga dugaan bahwa motif pembunuhannya dilatar belakangi oleh tuntutan Yeni kepada Gribaldi yang ingkar janji akan menguruskan adiknya masuk ke secaba Polri. Mayat wanita ini tak pernah ditemukan. 5. Muhammad Ali Ahmad usia 35 tahun, juga pengemudi mobil sewaan Isuzu Panther nomor polisi B8467CE. Ia mati menggenaskan karena tidak hanya ditembak namun juga dibakar. Kali ini Gribaldi berkonspirasi dengan Ngadimin, yang belakangan juga menjadi korban Gribaldi, dilatar belakangi sakit hati Ngadimin yang kemudian meminta bantuan Gribaldi menghabisi Ali Ahmad. Tanggal 15 April tahun 2004, mayat Ali Ahmad ditemukan di Kabupaten Musi, Sumatera Selatan. Mobil Panther ikut lenyap. 6. Ngadimin usia 50 tahun, sang komprador pembunuhan Ali Ahmad termakan senjata makan tuan, karena ikut merasakan cara mati yang sama. Ia ditembak dan dibakar oleh Gribaldi. Motifnya, si jagal kesal ditagih janji oleh Ngadimin yang sudah menyetorkan duit hingga 20 juta rupiah agar bisa memasukkan 5 rekannya menjadi calon bintara di Jambi. Pria itu ditemukan menjadi mayat di Sungai Liat, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. 7. Listi Kartika Baiduri usia 21 tahun. Korban inilah yang menjadi pintu masuk polisi menyingkap semua pembunuhan berantai Gribaldi yang selama ini rapi tersimpan. Motif pembunuhan Listi adalah janji Gribaldi, yang menyamar sebagai Heri untuk memasukkan adik perempuan muda itu menjadi PNS. Nekat perempuan itu ikut bersama Gribaldi tanggal 27 Desember tahun 2004 lalu dan tidak pernah pulang hingga mayatnya ditemukan dalam kondisi tertembus peluru di bagian kepala dan hangus terbakar. Dari keterangan ibundanya, Nurhayati, diketahui bahwa anak gadisnya itu pergi bersama Gribaldi. Sejak saat itu, tabir gelap pembunuhan berantai itu mulai terang benderang menyasar kepada Inspektur 1M Gribaldi Handayani SH. Skandal 56, secuil misteri putra penguasa. Tahun 2011 lalu setelah Nazarudin tertangkap di Cartagena, Kolombia, dia pernah menyentil sedikit mengenai putra orang nomor 1 di Indonesia, berinisial IB yang pernah menerima duit panas. Tapi, entah mengapa tiba-tiba Nazarudin mendiamkan ucapannya sendiri bertahun-tahun lamanya. Hingga tak pelak banyak yang menduga ketika itu Nazarudin menjadikan informasi itu sebagai alat negosiasi dengan orang nomor 1 di Indonesia tersebut agar dia bisa berkelit dari prahara kasus korupsi yang menimpanya. Buktinya adalah surat cinta Nazarudin kepada orang nomor 1 yang dianggap angin lalu. Tapi, tiba-tiba saja kabar tak sedap itu tercium kembali di bulan Maret tahun 2013, akibat nyanyian mantan pejabat keuangan Permai Group milik Nazarudin, Yulianis, bahwa ada catatan aliran duit sebesar $200.000 untuk IB. Meradang, IB bersama pengacaranya pun menggugat Yulianis dengan pasal pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Itu fitnah. Saya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dikatakan, dan saya pun tidak mengenal saudari Yulianis. IB pun nge-tweet dengan hashtag tagar berani karena benar, bahwa dia berani dipanggil KPK apabila ada bukti ia menerima uang sebagaimana yang dikatakan Yulianis. Salahkah Yulianis? Tidak juga, karena apa yang disampaikannya itu terkait dengan keterangannya sebagai saksi mahkota dalam persidangan. Wanita yang kini dalam perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu hanya menceritakan apa yang dialaminya ketika masih menjadi kasir di Permai Group. Ketika itu, mantan bosnya, Nazarudin meminta agar Yulianis mengeluarkan uang sebesar $200.000 untuk IB yang akan diberikan langsung oleh Nazar. Masalah apakah uang itu sampai atau tidak ke tangan IB tentu bukan lagi urusan Yulianis. LPSK pun menegaskan bahwa Yulianis tidak dapat dituntut apapun atas keterangannya di pengadilan. Bukan hanya itu, sebelumnya ada dokumen yang diduga rekap keuangan PT Anugerah, bagian dari Permai Group, yang mencantumkan pengeluaran uang untuk IB.
Tak tanggung-tanggung, totalnya $900.000 atau sekitar 9 miliar rupiah. Tahap pertama sebesar $600.000 pada tanggal 29 April tahun 2010. Setelah itu tanggal 30 April tahun 2010 sebesar $300.000. Semua dana-dana itu disinyalir ada kaitannya dengan pelaksanaan kongres salah satu partai di Bandung tahun 2010 lalu. Namun cukup aneh juga mengapa hingga saat ini KPK belum pernah meminta IB menjadi saksi meskipun namanya sudah disebut-sebut dalam persidangan. Padahal ketika terjadi aliran dana itu, jika ini benar terjadi, IB masih berstatus sebagai penyelenggara negara. Meskipun masih banyak orang yang mempercayai kredibilitas KPK, namun tak urung banyak juga yang meragukan keberanian KPK mengusut hingga ke lingkar dalam istana. Desmond, anggota parlemen dari fraksi Gerindra dan Syarifuddin Suding dari fraksi Hanura, adalah dua tokoh DPR yang menjadi oposisi. Pesimis kasus-kasus yang menyentuh istana tak akan terjangkau oleh tangan KPK. Desmond, pada tanggal 2 September tahun 2013 lalu malah pernah menyatakan bahwa yang berbau-bau istana akan hilang. Nah, aneh bin ajaib, tanggal 13 Oktober tahun 2013 muncul broadcast BBM yang menggegerkan di media, bahwa berkas-berkas dalam berita acara pemeriksaan yang mengaitkan nama IB dihilangkan. Tidak hanya itu, penyidik KPK yang dikepalai oleh Novel Baswedan digeser dan digantikan oleh 20 penyidik dari TNI. Kabar itu juga mensinyalir gerak-gerik mencurigakan komisioner KPK, Bambang Wijoyanto yang sering bolak-balik ke Cikeas di mana diduga kepentingannya adalah untuk mengatur skenario penghilangan BAP terkait Putra Republik Indonesia I. KPK jelas membantah. Jubir Johan Budi tegas menyatakan bahwa tidak ada BAP yang hilang dan tidak ada penyidik TNI yang diperkerjakan di KPK. Menurutnya, isu ini sengaja dihembuskan untuk menghancurkan kredibilitas KPK. Benar tidaknya skenario penyelamatan IB ini, namun paling tidak suami Alia Rajasa, yakni Putri Menko Perekonomian, Hatta Rajasa tetap menyisakan secuil misteri bagi banyak orang, dari mana datangnya harta kekayaan yang 4,426 miliar itu. Padahal yang masyarakat tahu, IB hanya sempat bekerja sebagai anggota DPR Republik Indonesia dengan gaji plus tunjangan 51 juta rupiah per bulan sebelum akhirnya mengundurkan diri dengan alasan sibuk pada bulan Februari tahun 2013 lalu. IB juga tak pernah mau mengakui bahwa ia memiliki bisnis. Hal ini diamini oleh ayahandanya, yang menyatakan bahwa Ibas hanya memiliki pergaulan yang luas. Ini mengingatkan apa yang disindir oleh Nazarudin kepada mantan ketua umum partai penguasa, di mana Nazar mengajak kita berpikir dari mana mantan ketua umum tersebut bisa kaya raya dengan rumah dan mobil mewahnya. Padahal ia bukan seorang pengusaha dan hanya sebentar menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Pembelaan sang mantan ketua umum ketika itu adalah bahwa apa yang diperolehnya juga karena pergaulan yang memungkinkannya mendapatkan hutang. Meskipun status pengusaha IB masih misteri, namun penelusuran investigasi yang dilakukan sumbawanews.com menemukan fakta bahwa nama IB tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni dan Olahraga di Kadin, Kamar Dagang dan Industri periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Tercatat di sana kantor IB adalah PT Yastra Capital yang beralamat di Gedung Sampurna Strategic Square, Jakarta. Dalam buku George Yunus Adicondro, Cikeas Kian Menggurita, pun masalah ini disinggung. George menuliskan bahwa berawal dari usaha kue kering yang sukses, bisnis IB melebar ke perdagangan, pertambangan nikel, perkebunan hingga hiburan. Toh, hal itu sulit dibuktikan karena nama-namanya tak tercantum dalam lembaran-lembaran akte sejumlah perusahaan yang disebut-sebut dikendalikan oleh IB. Clear dong. Belum tentu. Karena menurut Bambang Susatyo, anggota Komisi Hukum dari fraksi Golkar,
mengatakan bukan tidak mungkin eBay memakai nama pihak lain, perorangan atau perusahaan, untuk menjalankan bisnis maupun membeli aset. Dalam terminologi bisnis praktik itu dinamakan nomine, artinya ada seseorang yang memakai nama atau identitas orang lain untuk dicantumkan dalam akta perusahaan. Yanuar Rizky dari Aspirasi Indonesia Research Institute Air Inti mengatakan mudah saja sebenarnya membuktikan ada tidaknya peran orang misterius yang dicurigai ada di balik kepemilikan perusahaan. Periksa saja aliran dana dari perusahaan ke rekening orang yang menyembunyikan identitasnya itu, baik transfer langsung atau diparkir dulu di rekening lain yang menjadi perpanjangan tangannya di perusahaan yang bersangkutan. Bos, masalahnya, emang ada yang berani ngepoin rekening anak yang punya negara. Gak ditangkep gara-gara nulis cerita ini aja udah bagus. Skandal 57, lolongan misterius di kamar E09AT. 30 September tahun 2013. Malam masih menunjukkan pukul 22, namun sejumlah penghuni gedung Ebony di kompleks apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan merasakan adanya malaikat maut sedang menjemput nyawa salah seorang wanita penghuni kamar unit E09AT. Samar-samar, seorang perempuan bernama Ami mendengar lolongan misterius dari salah satu kamar di lantai 9 tempatnya tinggal. Tak sendiri, ternyata dua orang pria lainnya juga ikut bergidik mendengar lolongan menyayat dari seorang wanita yang sedang tersiksa. Ampun, jangan. Sejumlah imajinasi mengerikan tergambar dalam benak, namun baik para tetangga maupun petugas keamanan gedung tak ada yang berani mendobrak pintu untuk memuaskan rasa penasaran. Baru setelah datang dua orang kerabat, mengaku bernama Sulaiman dan Umar, akhirnya pintu itu jebol oleh terjangan kaki. Miris, sepotong tubuh wanita tertelungkup bersimbah darah. Tangan dan kaki terikat tali, dan leher dijerat kabel charger ponsel. Potongan pipa besi yang tergeletak tak jauh, jelas digunakan untuk menghantam tubuh perempuan itu hingga tak berdaya. Dua orang lelaki terkaget dengan kedatangan tamu tak diundang. Entah apa yang ada dalam kepala mereka, tiba-tiba saja mereka menjelma bak dua sosok superhero. Seorang pria yang belakangan diketahui bernama Rusky Buck Spiderman mampu melarikan diri dengan melompat dan merayap menuruni tembok apartemen ke kamar 08 AS dengan sepotong handuk. Ia selamat karena tak ada yang tahu ia bersembunyi dan menghabiskan sisa malam laknat itu di balkon unit 08 AS. Nasib superhero yang satunya, El Rizky, tak semoncer si Spiderman. Karena ketika ia nekat terbang dari lantai 9, ia lupa tak memiliki sayap. Alhasil, sang superhero kandas di tanah keras dengan kepala pecah. Tokoh utama dalam cerita bukan kedua superhero itu, namun tidak lain seorang wanita cantik berusia 36 tahun, Holly Angela alias Niken Ayu Winanti. Perempuan beranak satu ini sebenarnya adalah seorang biasa, namun begitu kisahnya menjadi luar biasa karena ternyata wanita ini adalah istri siri seorang yang memiliki jabatan luar biasa, Gatot Subianto, pejabat eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang menjabat sebagai auditor utama. Jika dibanding-bandingkan, jabatan Gatot ini setara dengan Kabareskrim Mabes Polri alias setara dengan orang nomor 3 di instansi pemeriksa keuangan para pejabat negara tersebut. Sebuah jabatan mentereng. Dengan jabatan semengkilap itu, tak ayal muncul dugaan adanya persekongkolan untuk menjatuhkan mental Gatot dengan membunuh istri sirinya yang cantik. Bukan apa-apa, sebagai auditor utama BPK, tugas Gatot sering membuat gerah para pejabat negara yang terindikasi korupsi, seperti kasus simulator Polri yang menyeret Irjen Joko Susilo dan kasus Bank Senturi yang menyibakkan aroma konspirasi mulai dari Bank Indonesia hingga Istana. Terlebih ketika pembunuhan terjadi, Gatot sedang menjalankan tugas audit di Australia. Apalacur, semua dugaan yang mengandung simpati pada Gatot buyar. Pemeriksaan polisi yang berhasil menangkap dua orang pelaku,
Surya Hakim dan Abdul Latif berkat bantuan rekaman CCTV di Gedung Ebony, justru membuka tabir persekongkolan yang diduga digagas oleh sang suami sendiri, Gatot sang auditor berkarir cemerlang di BPK. Dari mulut Surya, sopir hotel Pecenongan, ia mengaku kerap menyupiri Gatot kemana-mana, termasuk ke tempat-tempat hiburan malam, salah satunya di klub Grand Manhattan, Hotel Borobudur, tempat pertama kali Gatot berkenalan dengan Holly. Padanya, Gatot mengaku ingin menghabisi istri sirinya karena Holly mulai banyak menuntut, mulai dari mobil, rumah hingga yang paling memberatkan adalah menceraikan istri pertamanya, Hasti Herbudianti, yang sudah memberinya seorang anak berusia 9 tahun. Bukan kali ini saja sebenarnya, karena Gatot dan Surya juga pernah berusaha melenyapkan Holly dengan jalan klinik, santet. Tapi gagal. Dijanjikan duit 250 juta rupiah oleh Gatot, Surya berkomplot dengan El Rizky, Ruski, Pago dan Abdul Latif. Mereka menyewa unit 06BE di apartemen yang sama untuk menggambar buruan hingga akhirnya mereka mengeksekusinya. Perencanaan sudah tersusun matang, termasuk menyiapkan kantong plastik besar untuk membungkus mayat Holly yang direncanakan akan dipotong-potong, plus 1,7 kg kopi untuk menyamarkan bau mayat. Laut Banten diplot sebagai kuburan untuk Holly. Jika saja pintu apartemen tak didobrak malam itu, maka rencana sadis ini kemungkinan besar akan sukses. Motif kemudian melebar ke ambisi Gatot untuk menjadi komisioner BPK yang mentereng. Pria bergaji 40 juta rupiah per bulan sekaligus pemilik kekayaan 3,5 miliar ini diduga ingin membersihkan kisah cintanya dengan Holly dari track recordnya agar reputasinya bisa terjaga, dan menghantarnya ke kursi anggota BPK, jabatan yang menawarkan gengsi dan kekuasaan, plus tentu saja peluang mendapatkan pendapatan ekstra jika punya nyali menyerempet bahaya. Pasca 12 jam pemeriksaan, Gatot pun dilabel tersangka oleh polisi. Gatot jelas menyangkal. Lewat pengacaranya, dikatakan bahwa penetapan tersangka dianggap mengada-ada karena hanya didasarkan pada kesaksian Surya semata. Meskipun mengenal Surya, namun bukan berarti Gatot menjadi otak rencana pembunuhan yang dilakukan Surya. Entahlah, yang pasti bola masih bergulir. Kebenaran mungkin akan terungkap, mungkin juga tidak, seperti yang biasa terjadi di negeri ini. Namun yang pasti, persoalan cinta dan perselingkuhan kerap menjadi bumbu penyedap pada aneka resep kejahatan terencana yang bisa dilakukan manusia. Skandal 58, Gedung Rakyat berlumur dosa. Bersiaplah terkesima dengan kesejukan gedung super mewah Nan Asri. Riak kolam renang teriring gelak para tetua tersenyum lebar oleh jalan proyek yang lancar. Tangan-tangan gadis padan masej nan gemulai dan halus sigap menyusuri punggung-punggung setengah keriput, menyapu lembut sejumlah perut yang membuncit. Atau menonton para pembesar mencoba membusung-busungkan dadanya di hadapan cermin fitness center, serta mencoba menumbuhkan otot-otot di lengan yang sudah menggelambir. Hotel apa itu namanya? Kok kedengarannya seru banget, bos? Kita tidak sedang membincangkan hotel. Ini jauh lebih penting dari itu. Gedung baru DPR RI. Yang paling menyakitkan sebenarnya bukanlah sejumlah kemewahan yang ditawarkan gedung mentereng itu, tapi skandal menyebalkan yang bermain di belakang kasak-kusuk pembangunan hotel parlemen itu sendiri. Ide tak peka itu sesungguhnya sudah dirintis sejak periode DPR RI tahun 2004 sampai tahun 2009. Berangkat dari over capacity gedung Nusantara di mana para wakil rakyat berkantor, maka meluncurlah gagasan yang seharusnya mulia ini. Wajar saja rasanya karena gedung yang dirancang untuk 800 orang mesti dijejali hingga 2.500 manusia di dalamnya. Itu sama saja memaksa seorang buncit memakai kaos ketat model stomakless. Ya pasti udelnya nongol. Well, paling tidak menurut sebagian anggota parlemen di sana, keterbatasan ruangan menjadi salah satu penyebab mengapa kinerja anggota dewan babak belur selama ini, percaya.
Ruang kerja setiap anggota DPR hanya 32 meter persegi yang harus berbagi dengan sekretaris dan staf ahli. Gagasan gila pada tahun 2009, konon katanya terjadi adu otot, fraksi-fraksi berusaha menggolkan jagoan kontraktornya masing-masing. Kabarnya, Priyo Budi dari Golkar mengelus jago dari Waskita Karya. Nazarudin dari Demokrat mengusung Duta Geraha Indah kontraktor Wisma Atlet yang bermasalah. Anas Urbaningrum dari Demokrat mengelus Adikarya. Sementara Pius dari Gerindra diberitakan kasak-kusuk menebar ancaman kepada Adikarya agar tidak dilengsarkan dari calon penggarap proyek. Jelas semuanya membantah keras sangkaan ini. Konsultan plat merah, Yodhya Karya menggeber angka 1,8 triliun rupiah untuk rancangan mewah gedung berlantai 27 plus spa, kolam renang, gym, dan fasilitas layaknya mal-mal mewah yang ada di Jakarta. Ruang kerja setiap anggota DPR diplot 64 meter persegi dan total luas 120.000 meter persegi. Sampai dengan berakhirnya masa jabatan DPR tahun 2004 sampai tahun 2009, proyek ini masih meringkuk dalam lemari arsip DPR. Marzuki Ali, Ketua DPR periode tahun 2009 sampai tahun 2014, mengaku heran dengan besarnya angka yang ditawarkan. Sebagai ex officio yang merangkap Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), ia pun katanya meminta agar harga itu diturunkan. Konon katanya harga bisa didiskon menjadi 1,5 triliun rupiah. Tapi rupanya syahwat anggota parlemen periode baru mengalami peningkatan signifikan. Rencana jatah ruang kerja 64 meter persegi dirasakan tak memadai karena hanya bisa memuat 2 staf ahli. Sementara hasil kongko-kongko mereka sudah menyepakati adanya tambahan staf ahli menjadi 5 orang untuk setiap anggota parlemen. Jadilah setiap anggota dewan mendapatkan jatah 120 meter persegi, lengkap dengan kamar tidur di dalamnya. Penambahan besaran ruang kerja tak pelak menggelembungkan luas total perencanaan bangunan menjadi 36 lantai. Tapi yang tak habis pikir, dan ini sangat aneh dalam persepsi orang bodoh sekalipun, penambahan lantai dari 27 menjadi 36 dan luas dari semula 120.000 meter persegi menjadi 156.590 meter persegi, justru perkiraan harganya menjadi hanya 1,16 triliun rupiah. Harga ini muncul setelah para jago-jago teknik PU turun menghitung setelah sebelumnya tidak pernah dilibatkan sama sekali. Sikap skeptis masyarakat terlanjur menggunung. Meskipun terkesan ada penghematan besar-besaran pada anggaran biaya pembangunan, namun desakan membatalkan rencana pembangunan tetap menguat. SBY turun tangan dan meminta Menteri PU menghitung kembali berikut optimalisasi yang bisa dilakukan. Maka lahirlah angka kompromi 777 miliar rupiah dengan catatan jumlah lantai cukup 26 dan semua fasilitas mewah sekelas hotel bintang di Berangus. Langkah optimalisasi diambil dengan tetap memanfaatkan gedung lama di Gedung Nusantara 1 untuk ruang kerja Sekjen dan alat perlengkapan DPR. Hanya anggota DPR yang terhormat beserta sekretaris dan para staf ahli yang akan dihadiahi gedung baru. Sekali benci tetap benci. Begitulah mungkin yang dirasakan masyarakat. Angka kompromal itu tetap tak mampu membujuk perkenaan rakyat untuk mengizinkan para wakilnya menikmati gedung baru. Alhasil, tanggal 23 Mei tahun 2011, proyek resmi dibatalkan. Yuk mikir. Mengapa bisa dari 1,8 triliun rupiah merosot menjadi 777 miliar rupiah? Apakah berani ambil risiko mengurangi kualitas material hingga lebih dari 50%? Rasanya itu sama saja dengan bunuh diri. Apakah harga material dan ongkos kerja bisa mengalami penurunan harga sedahsyat itu? Aneh malah, wong biasanya harga-harga bahan bangunan pada naik tiap tahun. Sudah di markup, wajar jika kemudian muncul kecurigaan proyek gedung DPR ini sudah diplot menjadi bancaan fraksi-fraksi.
Ini proyek gede, maksudnya duit gede. Ratusan miliar bisa diarisankan ke semua fraksi kalau saja proyek ini gol tanpa ribut-ribut. Jangan nuduhlah, Bang. Bagaimana dibilang menuduh kalau ternyata sang ketua DPR sendiri yang mengungkapkannya di persidangan ketika menjadi saksi kasus Hambalang tanggal 22 Oktober tahun 2013. Tanpa tedeng aling-aling, Marzuki Ali membongkar borok salah satu fraksi. Ia tidak mau menyebutkan nama fraksinya, bahwa fraksi itu masuk ke ruangannya memprotes karena hanya menerima angpau $50.000, sementara fraksi lain yang lebih besar menerima jauh lebih besar. Marzuki mengaku marah karena ternyata meskipun proyek gedung DPR belum jalan, tapi duit kontraktor belakangan diketahui adalah adikarya sudah mengalir kemana-mana di lingkungan DPR yang dipimpinnya. Kabarnya, Marzuki memanggil petinggi perusahaan-perusahaan plat merah itu. Menurut pengakuannya, ia memprotes aksi suap itu, namun di media justru beredar kabar justru Marzuki juga ikut menerima duit Rp250 juta dari kontraktor. Publik masih ingat betul bagaimana ngototnya Marzuki mempertahankan agar gedung baru DPR tetap dilanjutkan. Meskipun di tayangan ILC tanggal 12 November tahun 2013 ia berkelit mengatakan bahwa kengototannya itu hanya kamuflase agar tidak terkesan ada penentangan dengan anggota DPR yang lain, meskipun ia menyadari betul ada bau sangat busuk yang sedang dirancang terkait pembangunan gedung baru tersebut. Kong kali kong tak lagi sekadar desas-desus, karena keran duit panjar proyek tidak hanya mengalir ke BURT DPR, namun juga kabarnya ikut menciprati sejumlah petinggi partai. Barang bukti berlabel bond sementara dari adikarya tertanggal tanggal 19 April tahun 2010, menerangkan nama Anas Urbaningrum Ketum Demokrat ketika itu, sebagai penerima duit Rp500 juta. Di situ jelas tertulis M3, Manajemen Fee Proyek DPR RI. Jumlah itu merupakan sebagian dari total duit Rp2 miliar yang dikucurkan adikarya untuk Anas. Ini sesuai dengan celotehan ex anak buah Anas, Nazarudin yang pernah menyatakan bahwa Anas memang pernah terima Rp2 miliar dari adikarya untuk ongkos pemenangan Kongres Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu. Dalam 46 bond sementara, yang disita dari adikarya totalnya mencapai Rp21 miliar, dan ditenggarai sedikitnya Rp1,5 miliar mengalir sebagai dana pengaman proyek gedung DPR RI ke BURT. Konon duit ini sengaja disiram setelah Wakil Ketua BURT, Pius Lustrilanang dari Gerindra, Joseph dari Golkar dan Refrizal dari PKS mengancam akan mencoret nama adikarya. Ketiganya membantah sinyalemen yang menyudutkan tersebut dan menantang pembuktian jika memang itu benar. Skandal 59, Dukun AS, sang pembantai 42 wanita. Motivasi melakukan kejahatan terkadang tak hanya motif keduniawian. Bagi sebagian kecil orang, seringkali inspirasi itu justru datang dari sesuatu yang tak mengena di logika. Perkongsian hitam tidak hanya karena keserakahan, namun bagi seorang bernama Ahmad Suraji, berkongsi dengan kegelapan dilakukan tanpa keraguan demi kesaktian, kedikdayaan ilmu hitam yang ketika itu sedang dilakoni petani yang merangkap profesi sebagai ahli klinik di Deli Serdang, Sumatera Utara. Jangan harap menemukan sosok bengis dan menyeramkan layaknya dukun-dukun di film-film horor kacangan dewasa ini. Jangan pula bermimpi menyaksikan sosok-sosok paranormal elit berkendara Lamborghini layaknya para penasehat spiritual sukses yang rajin warawiri di televisi. Suraji alias Nasib Klewang namun lebih tersohor sebagai dukun AS, tak lebih dari sosok kurus tanpa karisma apapun. Ia hanya seorang petani tamatan SD, namun ia mampu menikahi 3 orang perempuan kakak beradik sekaligus. Ketiganya bersama 9 anak mereka hidup dalam satu atap di Desa Sei Semayang, Deli Serdang. Permufakatan gelap itu ia rintis sejak mengaku mendapatkan mimpi mistis dari iblis yang menyeru sebagai arwah ayahnya. Kepadanya diwasiatkan untuk membunuh 70 orang perempuan.
lalu meminum air liur dari para korban tersebut. Ritual ini demi menuntaskan kesaktiannya sebagai paranormal dan penyembuh klinik. Motif mistis ini yang kemudian membuat Suraji bersama istrinya Tumini berkolaborasi apik menciptakan modus luar biasa biadab. Para wanita-wanita muda itu terkesima oleh berita-berita mengenai kehebatan ilmu Suraji, sehingga banyak yang datang untuk disembuhkan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Suraji dan Tumini. Korban-korban itu datang menyerahkan diri mereka. Demi kesembuhan yang tak pasti, mereka dengan mudahnya mau saja diminta melakukan apapun yang diperintahkan sang dukun, termasuk ketika diminta melakukan ritual menimbun diri sendiri hingga sebatas leher di sebuah areal perkebunan tebu dekat kediaman sang jagal. Ketika para calon korban itu sudah terlihat lemas, Suraji dengan leluasa menghantam kepala mereka yang tak kuasa melawan dalam timbunan tanah. Sebagian juga ada yang dijerat dengan kabel. Sadisnya, sesuai dengan perintah dalam mimpi, air liur para korban dihisap oleh Suraji. Tidak hanya itu, dari hasil otopsi yang dilakukan terhadap mayat-mayat korban yang digali dari kuburnya, ditemukan juga indikasi adanya kekerasan seksual. Namun Suraji tak mengakui bahwa ia pun memperkosa para korban tersebut. Terungkapnya kejahatan yang jauh lebih dahsyat dari kisah Jack the Ripper ala London ini, bermula dari ditemukannya mayat Sri Kemala Dewi pada tanggal 27 April tahun 1997. Penelusuran polisi mengendus bahwa korban terakhir kali terlihat mengunjungi kediaman Suraji untuk berobat. Tak keliru, ternyata memang pasangan suami istri itu menyimpan rahasia teramat keji di areal kebun tebu milik PT PN Deli Serdang. Tak tanggung-tanggung, 41 mayat perempuan bersemayam di dalam tanah di areal kebun tersebut. Semuanya mati dengan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Imbalannya, Suraji divonis mati pada tahun 1998 setelah berbagai upaya hukum dilakukan. Langkah terakhir berupa gerasi pun ditolak. Kejahatan yang sudah dilakukannya sejak 1986 hingga 1997 itu pun berujung 3 pelor panas yang dilesakkan eksekutor dari Brimob Polda Sumut di areal kebun sawit pada tanggal 10 Juli tahun 2008. Sang jagal fenomenal meregang nyawa ketika 3 timah panas tepat menghantam jantungnya. Tumini sendiri dihukum seumur hidup atas persekongkolannya dengan sang suami. Saking mengerikannya kisah Suraji ini, bahkan warga desanya sendiri menolak jika mayat Suraji dikebumikan di desa mereka. Skandal 60, modus lucu menghindari sidang. Seorang pesakitan tiba-tiba terlihat bersih memakai jilbab atau berbaju koko lengkap pecinya di setiap persidangan, rasanya sudah basilah. Biasa itu, seorang tersangka yang tadinya segar bugar tiba-tiba berubah menjadi sangat rapuh dan mudah sakit ketika akan diperiksa, rasanya juga sudah jadi tren sejak lama. Tapi yang satu ini, entahlah, dibilang modus kok lebay banget rasanya. Barangkali cuma gerombolan alay-alay aja yang sepatutnya berbuat begini. Bagaimana tidak, nggak cuma ngotot bertahan dengan modus sakit, tapi sak berangkar-berangkarnya ikut masuk ke ruang sidang pengadilan. Tapi sayangnya, si pejabat kurang sukses mengode para dokter untuk mendukung sakitnya. Alhasil, penonton sidang dan majelis hakim pun tersenyum gemes menyaksikan adegan lucu yang jarang-jarang terjadi itu. Alkisah, Helmi Agustian, bekas Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, disangka memeras sejumlah kontraktor yang hendak mengikuti lelang di lingkungan instansi yang ia pimpin. Fee yang diminta cukup fantastis, 5% nilai proyek APBD dan 7% untuk proyek APBN. Seorang pengusaha, Aswar, akhirnya berkicau setelah ikut menjadi tersangka proyek Jalan Sukahati Kedung Halang. Bagaimana proyek yang saya kerjakan bisa benar bila setorannya ke Helmi begitu besar? Wajar rasanya Aswar curhat ke penyidik, karena fee 5% sampai 7% itu menurutnya hanya untuk Helmi seorang, padahal layaknya proyek di pemerintahan,
banyak sekali meja yang harus diamplop, banyak sekali dompet pejabat yang harus diisi, tak jarang banyak pengusaha yang hanya dapat capek doang karena laba terlanjur digerus penguasa proyek. Penggeledahan polisi di ruang kerja Helmi pada April tahun 2012 lalu menemukan bukti-bukti kuat bahwa pria ini terkait dengan dugaan pemerasan dan penyuapan. Tak tanggung-tanggung ada 50 orang saksi menguatkan dugaan tersebut, plus barang bukti uang tunai 60 juta rupiah dan 186 catatan transaksi mencurigakan, yang salah satu transaksi bahkan mencapai 1 miliar rupiah. Berkas tuntutan jaksa mendakwa Helmi telah menerima 16 miliar rupiah dari pengusaha dan dibagi-bagikan juga ke sejumlah pejabat di Pemkab Bogor. Helmi pun naik pangkat jadi pesakitan yang bersiap mendengarkan bacaan dakwaan jaksa penuntut. Nah, disinilah kekonyolan itu bermula. Jadwal pembacaan dakwaan semula direncanakan tanggal 6 Maret tahun 2013. Namun sekonyong-konyong pria yang sebelumnya terlihat bugar itu mengaku terserang vertigo, sejenis sakit kepala akut. Sidang ditunda sampai 4 kali, hingga saat jadwal yang kelima, Helmi tak juga hadir. Hakim pun naik darah dan memerintahkan jaksa secara langsung memeriksa kesehatan terdakwa. Hasilnya, menurut penjelasan medis dari RSUD Ciawi Bogor, Helmi cuma gangguan jantung ringan dan alergi saluran pernafasan. Jadi bukan vertigo. Meskipun tak ada masalah serius pada kesehatan Helmi, tetap saja di persidangan ke-6, ia tak lagi hadir. Hakim jengkel lalu mengembalikan berkas dan memerintahkan jaksa menyembuhkan Helmi lebih dulu. 2 bulan kemudian, Helmi diperiksakan lagi ke RSPMI Bogor. Kali ini diagnosisnya berbeda lagi, pembesaran jantung ringan namun tak menghalangi aktivitas dan mengikuti persidangan. Berangkat dari kabar gembira tersebut, berkas Helmi pun dimajukan lagi. Tapi lagi-lagi Helmi menolak diperiksa meskipun dia datang ke persidangan. Yang lebih menghebohkan para jaksa, sehari sebelum rencana sidang lanjutan tanggal 11 September tahun 2013, dapat berita Helmi dirawat di Rumah Sakit Asra Bogor. Lucunya, dokter yang ditanyai oleh tim jaksa mengatakan bahwa pasiennya itu kesehatannya tak bermasalah. Opsi membawa paksa Helmi pun diputuskan. Aneh bin ajaib, Helmi yang sebelumnya terlihat oleh jaksa bisa duduk tegak di tempat tidur sambil bercengkerama dengan anak istrinya, sekonyong-konyong loyo tak bertenaga, sampai-sampai selang nafas pun dipasangkan. Jaksa yang merasa berulang kali dikibuli, bersikeras membawa Helmi sak brankarnya. Tapi hakim tak tega melihat terdakwa terus menutup mata di atas brangkar di hadapannya. Sepekan kemudian, lagi-lagi brangkar Helmi menghiasi ruang persidangan Tipikor Bandung. Tapi kali ini dokter yang merawat dari Rumah Sakit Asra ikut hadir dan memberikan kesaksian yang meriuhkan ruang sidang. Diagnosis penyakit kali ini lagi-lagi berbeda dengan sebelum-sebelumnya, usus buntu ringan. Ketika hakim menanyakan mengapa pasiennya terlihat lemah, dengan santainya sang dokter menjawab, mungkin dia agak ngantuk. Kalau tadi sih kelihatan segar. Tapi meskipun dokter mengatakan tidak apa-apa, toh hakim lagi-lagi menunda sidang. Bahkan hingga pada akhirnya dakwaan benar-benar dibacakan pada tanggal 9 Oktober tahun 2013 lalu, Helmi tetap mendengarkannya dalam suasana background terlihat sakit di atas kursi roda. Dakwaannya 5 tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.